Oke, yuk kita bahas topik yang sering banget disalahpahami, perjanjian perkawinan. Dengar kata-katanya aja, pasti banyak yang langsung kepikiran soal perceraian atau rasa nggak percaya kan? Tapi, gimana kalau saya bilang ini semua bukan tentang persiapan buat bubar, tapi justru sebaliknya, ini tentang membangun fondasi cinta yang paling kuat. Yuk kita bongkar bareng-bareng semua mitos ini. Jadi, ayo kita lupain dulu deh citra buruknya. Jangan bayangin ini sebagai dokumen hukum yang kaku dan dingin. Anggap aja ini semacam peta jalan finansial yang kita rancang berdua sebagai pasangan. Kita bakal lihat gimana peta ini justru bisa bikin perjalanan pernikahan kita jauh lebih aman dan pastinya lebih harmonis. Nah, disinilah letak salah paham terbesarnya. Banyak banget yang mikir kalau bikin ginian tuh tandanya nggak percaya sama pasangan. Padahal, faktanya justru kebalikannya loh. Ini adalah puncak dari kepercayaan, keterbukaan total. Ngobrolin soal uang di awal itu bukan buat merencanakan akhir, tapi buat mastiin kita punya awal yang kokoh, bebas dari konflik-konflik tersembunyi soal duit. Kalimat ini, wah, kena banget sih. Ini merangkum semuanya. Karena cinta sejati itu kan bukan cuma soal perasaan, tapi juga soal tanggung jawab. Dengan kita merencanakan keuangan bareng, kita tuh sebenarnya lagi bilang, aku peduli sama masa depanmu, masa depanku, dan yang paling penting, masa depan kita bersama. Oke, kita udah sepakat ya kalau ini tuh bukan sesuatu yang menakutkan. Jadi sebenarnya apa sih perjanjian perkawinan itu? Apa aja isinya? Yuk, kita bedah definisinya. Intinya tuh simple banget. Ini adalah aturan main keuangan yang kita sepakati berdua. Siapa bawa aset apa ke dalam pernikahan, gimana cara kita ngelola penghasilan bareng, dan yang nggak kalah penting, gimana kita menangani utang. Semuanya dibikin jelas hitam di atas putih. Jadi nggak ada lagi tuh asumsi-asumsi yang bisa berbahaya di kemudian hari. Tapi tentu ada batasannya. Anggap aja ini kayak kita bikin aturan di rumah sendiri. Kita bebas nentuin siapa yang nyuci piring atau buang sampah, tapi kita nggak bisa dong bikin aturan yang melanggar hukum negara. Sama kayak perjanjian ini. Dia ngasih kita kebebasan finansial, tapi semuanya harus tetap ada di dalam koridor hukum dan etika. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang seru banget. Ada sebuah perubahan besar dalam hukum di Indonesia. Sebuah revolusi bisa dibilang yang membuka pintu lebar-lebar untuk perjanjian pasca nikah atau yang sering disebut post-nup. Dan inilah dia sang pengubah permainannya. Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2015 ini benar-benar mengubah total landscape perjanjian perkawinan di Indonesia. Kenapa sih ini sepenting itu? Coba kita lihat bedanya. Dulu, aturannya tuh kaku banget. Kayak pintu yang cuma bisa dibuka sekali aja. Kalau Anda lupa atau nggak sempat bikin perjanjian sebelum nikah, ya udah, pintu itu ketutup selamanya. Kesempatan hilang, dan semua harta otomatis jadi satu tanpa bisa dipisah lagi. Terus, datanglah terobosan ini. Putusan MK ini seakan mendobrak pintu yang tadinya terkunci. Sekarang, pintu itu selalu terbuka lebar. Belum nikah, boleh bikin. Baru aja nikah kemarin, bisa. Udah 10 tahun menikah dan kondisi keuangan berubah, tentu aja bisa. Nah, fleksibilitas inilah kuncinya. Oke, terus apa sih manfaat nyatanya punya perjanjian ini? Coba deh bayangin, ini sebagai sebuah perisai finansial yang melindungi masa depan Anda, pasangan Anda, dan keluarga Anda. Buat para pengusaha, ini krusial banget. Coba bayangin, Anda udah susah payah bangun bisnis dari nol. Dengan perjanjian ini, anak bisnis Anda itu nggak bakal ikut terseret kalau amit-amit ada masalah dalam rumah tangga. Ini benar-benar cara jitu buat misahin urusan profesional dari urusan personal. Jadi, dua-duanya aman. Nah, ini dia. Ini adalah skoci finansial buat keluarga Anda. Misalnya nih, bisnis pasangan Anda terpaksa harus ambil utang besar dan ternyata gagal. Perjanjian ini mastiin kalau rumah keluarga atau tabungan kita nggak ikut tenggelam. Pasangan yang nggak terlibat bisnis nggak akan ikut menanggung risikonya. Adil kan? Manfaatnya nggak cuma itu loh, misalnya harta warisan dari orang tua Anda. Dijamin aman, nggak bakal kecampur sama harta bersama. Terus Anda mau beli properti atas nama sendiri. Jadi lebih gampang, nggak perlu ribet minta tanda tangan pasangan. Bahkan pihak bank aturkan bisnis jadi lebih percaya sama Anda karena status keuangan Anda jelas. Semuanya jadi lebih efisien dan lebih lancar. Sekarang mungkin Anda lagi bertanya-tanya nih, apakah ini relevan ya buat saya? Oke. Coba kita lihat beberapa skenario di mana perjanjian perkawinan itu sangat-sangat dianjurkan. Jadi buat siapa aja sih ini? Coba cek ya. Anda pengusaha? Wah, ini penting. Pasangan punya utang bawaan dari sebelum nikah? Ini pelindung Anda. Menikah dengan warga negara asing?
Ini kuncinya, biar pasangan WNI-nya tetap bisa punya properti. Ini pernikahan kedua Anda dan Anda mau mastiin warisan aman buat anak, ini solusinya. Atau Anda dapat warisan besar dari keluarga, ini cara menjaganya. Kalau salah satu dari kondisi ini mirip sama situasi Anda, berarti perjanjian ini relevan banget. Oke, kalau Anda merasa, wah ini solusi yang gue banget nih, terus gimana prosesnya? Tenang, sebenarnya nggak serumit yang dibayangkan kok. Yuk kita pecah jadi beberapa langkah sederhana. Prosesnya ada 5 langkah kunci. Pertama, dan ini yang paling krusial, duduk bareng dan ngobrol jujur sama pasangan. Kedua, siapin dokumen-dokumennya. Ketiga, jangan coba bikin sendiri ya, konsultasikan sama ahli hukum biar aman. Keempat, resmikan dokumennya di hadapan notaris. Dan kelima, daftarkan. Nah, langkah terakhir ini sering banget kelupaan, padahal inilah yang bikin perjanjiannya jadi kuat secara hukum buat semua orang. 5 langkah menuju ketenangan finansial. Dan sekarang soal biaya. Mungkin pas lihat angkanya kaget ya, mulai dari 5 juta rupiah hanya untuk notaris. Tapi coba deh kita bandingkan dengan nilai aset yang dilindungi, atau potensi biaya dan stres kalau sampai ada konflik di masa depan. Anggaplah ini bukan sebagai biaya, tapi sebagai investasi untuk ketenangan pikiran dan keamanan finansial seumur hidup. Oke, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Di tengah dunia modern yang makin kompleks ini, mungkinkah membicarakan dan merencanakan keuangan secara dewasa itu bukan lagi cuma soal uang? Mungkinkah ini justru bentuk paling nyata dari kepedulian, rasa hormat, dan cinta sejati? Coba dipikirkan.